Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat ya, baik ya. Oke, jadi gimana? Sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita siang hari ini? Siap. Siap, Pak. Ya, baik. Kalau sudah siap, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, jadi saya minta ketua kelas untuk pimpin teman-temannya membacakan doa. Ya, silakan ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas ya, Muhammad Sukri. Selanjutnya Bapak akan mengabsen dulu ya. Ya, untuk absennya kalian bisa isi, itu sudah ada saya kirimkan di kolom chat, itu kalian bisa isi nanti. Ya, jangan lupa absennya ini diisi. Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, kalau sudah, sekarang sebelum lanjut, Bapak ingin melihat dulu apakah kalian masih ingat materi sebelumnya? Masih Pak. Ya. Ada yang bisa jelaskan materi apa yang kita pelajari pertemuan sebelumnya? Karena materi ini yang akan kita bahas hari ini itu masih ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya. Silakan, siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, Asmi, silakan Asmi. Baiklah, jadi materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari yaitu berkaitan dengan masa penjajahan Belanda di Indonesia. Oh iya, bagus sekali ya. Alhamdulillah kalian masih ingat. Jadi memang benar apa yang diucapkan tadi oleh temannya, Muhammad Asmi, bahwa sebelumnya kita sudah belajar tentang masa penjajahan Belanda. Ya, nah sekarang itu ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Materi yang akan kita bahas hari ini itu adalah tentang penjajahan Jepang di Indonesia. Jadi bagaimana Jepang itu masuk, kemudian apa tujuannya, bagaimana prosesnya, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Jadi nanti ketika Bapak menjelaskan, saya mohon anak-anakku sekalian bisa memperhatikan dengan baik ya, karena nanti itu akan ada tugas, tugas diskusi, kalian akan mengerjakan soal-soal, nanti akan saya berikan di LKPD-nya. Kemudian juga di akhir, ataupun setelah kegiatan pembelajaran kita hari ini, itu setelah Vikon maksud saya, itu akan ada soal evaluasi. Ya, jadi mohon disimak baik-baik ya. Jadi saya kasih materi dulu. Tolong disimak, Bapak akan share screen materinya. Apakah terlihat di layar? Terlihat Pak. Pak. Lihat ya. Oke. Ya, jadi materi kita hari ini itu adalah kedatangan Jepang. Nah, untuk materi ini apakah sudah pernah ada yang membaca atau tahu sedikit tentang Jepang? Atau belum pernah? Belum Saya, pernah Pak. dapat materi? Ada ya? Ya, Pak. Ya, silakan. Kira-kira apa? Pada masa penjajahan Jepang, rakyat sangat sengsara dan mereka disuruh kerja rodi tanpa digaji dan dikasih makan. Iya, bagus sekali ya, luar biasa sekali. Ya, tepuk tangan untuk Seti ya. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk Seti. Iya, ternyata sudah pernah membaca materi tentang pendudukan Jepang ya. Kemudian yang lain masih ada? Sebelum kita lanjut, sebelum Bapak yang jelaskan, mungkin siapa?
Iya. Oke, Sylvia. Ya, Sylvia ya. Sylvia dulu, nanti yang lain. Kita kasih kesempatan Sylvia. Silakan, Nak. Ya. Jadi Jepang itu berkuasa di Indonesia sekitar 3,5 tahun, 3,5 tahun. Terus dan pertama kalinya dia masuk lewat Tarakan tahun 1942, Pak. Iya, bagus sekali ya, luar biasa Sylvia nih. Oke, kita berikan aplaus lagi untuk temannya Sylvia ya, luar biasa. Selanjutnya Bapak akan jelaskan. Sebelum Bapak jelaskan, ini KIKD-nya ya yang kita akan bahas. Ini tujuannya KKM untuk materi ini itu adalah 75. Jadi kalau misalkan nanti ujiannya, evaluasinya tidak mencapai 75, berarti remedial. Lanjut. Oke, ini materinya ya. Jadi kedatangan Jepang ke Indonesia. Nah, ini Jepang masuk ke Indonesia itu pertama-tama mereka mengebom pangkalan Angkatan Laut Amerika di Hawaii ya. Gunanya apa? Gunanya supaya Angkatan Laut Amerika ini kekuatannya semakin lemah. Nah, dengan begitu nanti mereka akan mudah untuk masuk dan menguasai wilayah-wilayah khususnya yang ada di kawasan Asia Tenggara seperti halnya di Indonesia. Nah, kemudian juga motivasi mereka itu datang ke Asia atau ingin menguasai Asia itu karena mereka memiliki yang namanya Hakko Ichu ya. Nah, barangkali ada mau ditanyakan di sini? Saya, Pak. Ada ya? Saya, Pak. Oke, silakan Muhammad Sukri. Ya, silakan. Hakko Ichu itu apa, Pak? Oh iya, Hakko Ichu. Bagus sekali ya pertanyaannya. Ya, sebelum Bapak jawab, barangkali mungkin ada anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan temannya. Kira-kira Hakko Ichu itu apa ya? Ya. Saya, Pak. Ada yang bisa? Siapa? Oh, Nurisati. Oke, silakan. Jadi Hakoichi itu adalah suatu semboyan pada masa pendudukan Jepang untuk memahamkan pada bangsa-bangsa Asia bahwa Jepang itu merupakan pemimpin, pelindung, dan saudara tua mereka yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa asing seperti itu, Pak. Iya, bagus sekali. Luar biasa Nurisati. Ayo kita berikan aplaus dulu untuk Nurisati. Setelah ini, Bapak akan berikan LKPD. Nah, langkah-langkah mengerjakan LKPD, materinya itu kalian baca. Bapak akan membagikan LKPD-nya ya. Diskusi di grup WhatsApp yang sudah kalian buat. Bukan di grup utama, tapi di grup kelompoknya. Waktunya selesai ya. Iya, Pak. Selesai. Oke, silakan gabung kembali. Silakan diwakili siapa yang mau tampil ini. Saya, Pak. Ya, siapa? Juliana, Pak. Juliana. Oke, ya, Juliana. Silakan Juliana. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana dari perwakilan kelompok 1. Soal dari nomor 1 yaitu gambar tentang peristiwa apa? Gambar di atas merupakan gambar peristiwa pengeboman pangkalan militer Amerika di Hawaii, yaitu Pearl Harbor. Iya, luar biasa ya. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kemudian kita langsung saja ke kelompok berikutnya, kelompok 4. Oke, siap-siap kelompok 4 ya. Siapa yang ingin tampil? Kelompok 4, ayo. Saya, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Nurizati dan ada pun teman anggota kelompok saya, Rizwan, Nurul Ain, Siti Nurjana, dan Seti Sarlene. Kemudian jawaban untuk soal nomor 2.
Jepang bisa dengan cepat menguasai Indonesia karena Jepang itu sebelumnya sudah tahu kelemahan-kelemahan Belanda di Indonesia. Nah, sehingga Jepang dengan mudah menyerbu dan mengalahkan Belanda dan akhirnya membuat Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Jadi dengan tampilnya tadi kelompok 4, maka sudah selesai ya. Jadi saya perhatikan tadi hasil presentasinya, itu alhamdulillah sudah bagus sekali. Semuanya memang sesuai dengan soalnya, kemudian jawabannya ya yang diharapkan. Jadi untuk kegiatan selanjutnya, soal evaluasi, itu kalian kerjakan setelah kegiatan Vicon ini berakhir ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Mungkin sebelum kita akhiri, saya minta kepada anak-anakku sekalian agar bisa menyimpulkan materi hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo. Siapa? Saya, Pak. Wah, Sylvia lagi ya. Wah, luar biasa Sylvia ini. Nah, yang lain juga jangan mau kalah ya untuk pertemuan selanjutnya. Tolong aktif juga seperti Sylvia ya. Nah, Oke, baiklah. Iya, Pak. Ya, silakan untuk Sylvia, silakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin menyimpulkan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya yaitu Jepang menyerang pangkalan militer Amerika itu bertujuan untuk melemahkan kekuatan Amerika di Asia, sehingga Jepang bisa menguasai Asia dan Jepang datang ke Indonesia untuk mengambil bahan baku untuk kepentingan perang dan industri Jepang. Sekian. Iya, luar biasa sekali. Oke, tepuk tangan lagi untuk Sylvia ini ya. Mantap. Iya, mantap ya. Seperti kata Asmi, mantap. Oke, jangan mau kalah yang lain. Iya, jadi memang benar tadi apa yang sudah disampaikan oleh temannya Sylvia ya. Jadi pembelajaran hari ini itu bagaimana Jepang itu mulai masuk, apa penyebabnya, apa tujuannya datang ke Indonesia. Kemudian selanjutnya kira-kira pesan moral apa yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini. Nah, pesan moral yang bisa kita petik ya dari materi ini itu tentunya bagaimana supaya kita ini tidak mudah dijajah. Oleh karena itu kita harus selalu mempertahankan yang namanya sikap persatuan ya. Jadi kita harus saling bersatu, karena bersatu kita akan kuat, bercerai kita akan Runtuh. Ya, bukan kawin lagi ya. Ya. Untuk materi selanjutnya tolong dipelajari di rumahnya ya. Materinya itu masih tentang Jepang, tapi kita akan bahas tentang bagaimana perlakuan ataupun sifat bangsa Jepang itu terhadap bangsa Indonesia. Nah, ya. Nah, kalau tadi sudah ada gambaran sebelumnya bahwa sengsara. Nah, sengsaranya itu seperti apa? Nah, itu akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Baiklah, jadi sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ya, mungkin ketua kelas yang kembali pimpin doa lagi. Silakan ketua kelas. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Jadi untuk hari ini semuanya sudah selesai ya anak-anak. Ya, Pak. Saya akhiri dengan Baik, ucapan Pak. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.